Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Prada Putri, tingkat digin terakhir 038 dari kelas TIB angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek mandiri saya untuk CSS, JS, dan Bootstrap. Nah, yang pertama, saya menggunakan link real Bootstrap ini dan link untuk JS saya menggunakan ini pada link JS. Nah, itu digunakan Bootstrap-nya secara offline. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan CSS-nya terlebih dahulu. Yang pertama ada body CSS. Kode CSS ini menemukan gaya dasar untuk seluruh halaman, seperti halaman, warna latar belakang, dan font, di mana seluruh halaman menggunakan font Arial sans serif dan menggunakan backgroundnya warna abu-abu. Lalu yang baris ke-14 ada hero section. Hero section ini adalah bagian pertama yang terlihat saat website dibuka, berisi gambar, latar, judul, dan tombol. Bagian ini memiliki background dan teks putih, skala paddingnya 100 dan min height-nya 300. Dan memiliki efek bayangan menggunakan teks shadow ini. Lalu ada hero section A1. Nah, ini animasi fade in untuk animasi saat halaman dimuat. CSS ini menggunakan keyframe fade in nih. Lalu keyframe ini menggunakan scale 0,8 dan scale 1, dimana 0,1 tadi digunakan untuk memperbesar dan scale 0,8 tadi digunakan dalam waktu 2 detik. Lalu ada navbar. Nah, navbar ini digunakan untuk menu navigasi website dan tetap berada di atas saat pengguna men-scroll posisi navbar ke bawah. Ini menggunakan posisinya menggunakan sticky, topnya 0. Lalu memiliki efek bayangan juga menggunakan box shadow. Lalu yang navbar menggunakan display flag, gapnya 20 pixel, dan navbar A menggunakan color warna hitam, font weight-nya bold, dan text decoration-nya none. Lalu ada logonya, saya menggunakan navbar logo. Nah, ini dimana weight-nya 75 pixel dan height-nya 50 pixel, border radius-nya 50%, dan ini saya gunakan untuk cover. Lalu ada build and custom-nya, ini untuk membuat custom sama custom hover, ini untuk membuat yang ini buttonnya, dan menggunakan warna cream, buttonnya 0, dan size-nya 1,2 rim. Lalu ini untuk ketika diklik background color-nya menjadi warna oranye, dan ada transform-nya menggunakan scale 1/0,5. Dan ada about. Nah, di sini about saya menggunakan width 100 dan background-nya menggunakan PNG. Ini dari gambar saya. Dan ada color warnanya menggunakan warna coklat. Lalu ada about container. Untuk kontainernya atau kotaknya saya menggunakan max width 900 pixel dan padding 20 pixel, border radius 10 pixel. Box shadow-nya seperti ada di layar, dan teks alignnya menggunakan center. Nah, ini di about news juga terdapat visi misi. Ini ada visi misi kontennya. Saya menggunakan display-nya flat, justify kontennya canter, dan gap-nya 25 pixel atau margin-nya 15 pixel. Lalu ada visi misi card-nya juga. Saya menggunakan background-nya warna cream dan teks alignnya menggunakan center. Nah, ada visi misinya juga, saya menggunakan border 2 pixel solid. Lalu ada keunggulan kontainer. Ini di about news ada keunggulan, dan ada keunggulan row juga, serta keunggulan card, dan ada keunggulan ikonnya juga.
Ini selanjutnya ada product section. Ini untuk seluruh produk saya yang akan saya tampilkan menggunakan CSS style ini. Lalu yang baris dua ini ada hidden, display none, fade in, dan keyframe fade in. Nah, ini produk awalnya tersembunyi menggunakan none. Lalu seluruh kategori dipilih. Produk dengan animasi ini, animasi fade in 0,5. Lalu ada card container, dan ada card container hover juga, dan back container dengan CSS stylenya yang seperti ada di layar. Ada article card, ini buat card dimana itu adalah blog nanti di website saya. Ini ada video wrapper, ini sebagai background dari subscribing di website saya. Ini ada subscribe container juga. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan JavaScript-nya dari kode saya. Nah, JavaScript terlebih dahulu adalah digunakan dalam website. Dalam website saya digunakan untuk mengelola keranjang belanja dan tampilan produk serta form berlangganan atau yang subscribe. Nah, di sini saya akan mencari terlebih dahulu JavaScript saya. Nah, di sini saya menggunakan JavaScript untuk mengelola data keranjang belanja. Di sini JavaScript menyimpan daftar belanja pengguna di local storage sehingga data tetap ada meskipun halaman di refresh. Kode ini mengambil data keranjang. Jika tidak ada, maka akan dibuat array kosong. Lalu yang function add-to-cart dan price ini digunakan untuk menambahkan produk ke keranjang. Nah, saat pengguna mengklik tombol tambah ke keranjang, produk akan ditambahkan dan disimpan di browser. Produk dimasukkan ke array cart lalu disimpan di local storage tadi, dan tampilan keranjang akan terperbarui lagi. Lalu ada function display cart. Nah, ini untuk menampilkan isi keranjang. JavaScript ini digunakan untuk menampilkan daftar produk dalam keranjang dan menghitung total harga. Ini mengambil daftar produk dan menampilkannya dalam list serta memperbarui total harga dan jumlah item dalam page. Lalu ada function remove from cart. Nah, ini digunakan untuk menghapus produk dari keranjang. Nah, produk berdasarkan indeks dalam array cart, lalu memperbaruinya menggunakan local storage dan tampilan keranjang. Lalu ada function checkout. Nah, function checkout ini ketika pengguna melakukan checkout, semua produk dihapus dari keranjang dan memunculkan notifikasi. Nah, ini local storage-nya akan menggunakan remove item. Selanjutnya ada function toggle product. Nah, ini untuk menampilkan atau menyembunyikan produk. Nah, di sini JavaScript mengatur agar kategori produk bisa dibuka atau ditutup tanpa reload halaman. Ketika pengguna mengklik tombol kategori, kelas hidden akan ditambahkan atau dihapus untuk menyembunyikan atau menampilkan produk. Lalu ada di ini function show confirmation. Nah, ini untuk form berlangganan newsletter. Nah, JavaScript ini digunakan untuk menampilkan pesan konfirmasi ketika pengguna mengisi form berlangganan. Lalu saya akan menjelaskan HTML-nya. Nah, yang pertama ada kelas navbar. Nah, navbar ini menjadi navigasi utama. Navbar berisi tautan menuju bagian utama website seperti logo toko dan menggunakan nav untuk membuat navigasi website. Menu ini terdiri dari beberapa A untuk mengarah ke berbagai halaman yang berbeda sesuai dengan link yang ada. Lalu saya juga menggunakan logo MG Search ini yang akan ditampilkan di sebelah kanan navbar.
Nah, yang kedua ada hero section. Nah, hero section ini adalah banner utama. Bagian ini adalah tampilan pertama yang dilihat pengguna, berisi gambar latar dan teks selamat datang di Claw and Play. Lalu ada kata-katanya juga, sudah kecil untuk si manis berbulu. Lalu ada tombol menuju produk, ini menggunakan ref produk untuk menuju beli produk yang tersedia. Lalu ada about, ini about use. Nah, yang pertama ada kata-kata kebahagiaan untuk kecil dan pemiliknya. Lalu ada kata-kata juga Claw and Play adalah toko pelanggan kucing yang menyediakan makanan, mainan, dan aksesoris berkualitas tinggi dan lain-lain. Dan juga terdapat visi misi berbentuk kontainer. Ada keunggulan kontainernya juga. Ini saya menambahkan keunggulan kontainernya seperti yang ada di layar. Nah, ini saya sebentar. Nah, ini saya tampilkan webnya. Yang pertama tadi yang home. Nah, home-nya seperti ini dan ada lihat koleksi tadi yang mengarah ke produk. Nah, ini produknya. Lalu about us yang saya jelaskan sebelumnya, ada kebagian untuk kucing dan miliknya dan visi misi berbentuk kotak. Lalu ada keunggulan kaminya. Nah, lalu ada section ID untuk produk, ini untuk produk. Lalu ada kelasnya, dan di produk saya ini saya menambahkan banyak produk. Yang pertama untuk produk unggulan ini ada button kelasnya juga, ini untuk menambahkan ke keranjangnya ya. Nah, ini tampilan dari produk unggulannya yang bisa ditambahkan keranjang juga. Lalu ini adalah produk yang utama sendiri. Di sini saya menggunakan makanan kucing terlebih dahulu ya, memunculkan IMG search food PNG dari gambar yang ada di file saya. Nah, ini di makanan kucing terdapat beberapa produk seperti ada Royal Canin Cat Food Kitten, Royal Canin Cat Food Kitten 400 gram, Royal Canin Indoor Adult 400 gram, dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya menambahkan div class row 4 menggunakan toggle produk. Ini untuk bisa mengklik melihat produk yang akan dilihat. Saya juga menggunakan toys PNG untuk mainan kucing, ini di bawahnya makanan kucing tadi. Nah, ini saya menggunakan pertama ada bola mainan, tongkat bulu, laser pointer, dan yang lain sebagainya. Ini juga menggunakan button class ini untuk menambahkan ke keranjangnya. Nah, ini sama juga seperti tadi, tapi saya menggunakan pasir kucing. Nah, ini contohnya ada pasir kucing kawan Lavender 20 kg, lalu ada pasir tofu makotok gram 7 liter, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir saya juga menambahkan produk untuk vitamin dan suplemen kucing. Nah, di dalam ini terdapat beberapa produk seperti vitamin kucing NutriPlus Scale 120 gram dan Immune Booster Cat 20 ml dan lain sebagainya. Saya menambahkan 8 produk. Nah, di setiap produk saya menambahkan button pas ini untuk menambahkan ke keranjang. Nah, ini tampilannya. Jika kita klik produk, kita klik, nah, akan muncul produknya yang tersedia. Lalu ada mainan kucing, kita juga klik. Nah, ini muncul produknya. Pasir kucing juga kita klik produknya, dan vitamin dan suplemen kucing kita klik muncul produknya. Nah, kita coba untuk menambahkan keranjang. Yang pertama saya menambahkan Immune Booster Cat 20 ml ini, lalu pasir kucing kawan lemon yang 5 liter, dan bola mainan. Dan yang terakhir saya mau menambahkan yang Royal Canin Food Kitten 2 kg.
Nah, ini pada bentukannya bisa kita klik lagi untuk menghilangkan produk. Nah, ini produknya sudah tersembunyi. Kita sembunyikan dulu semua. Nah, ini tadi keranjang belanja yang kita tambahkan ke keranjang tadi. Sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu untuk keranjang belanjanya. Yang pertama, sebentar, ini tadi sudah. Nah, ini saya menggunakan keranjang belanja menggunakan card. Paket ini menampilkan daftar produk yang ditambahkan keranjang tadi dan menggunakan UL untuk menampilkan daftar produk di dalam keranjang. Tombol checkout menggunakan button BTN sukses W100 ini. Nah, kita coba checkout terlebih dahulu ya. Ini akan muncul display size. Ini saya sudah jelaskan di JavaScript-nya tadi. Lalu selanjutnya ada blog. Ini blog artikel. Bagian blog memberikan informasi seputar perawatan kucing. Nah, di setiap artikel blog ini tidak dalam kartu dengan gambar dan deskripsi singkat. Lalu ada tombol baca selengkapnya juga. Ini. Tapi saya tidak mengatur untuk bisa membaca selengkapnya karena ini kan hanya landing page. Kita coba lihat blognya. Nah, ini ada blognya. Lalu ini ada contoh artikelnya. Ini saya menggunakan Diffcast artikel Tuxedo dan mencarinya menggunakan ING search. Lalu ada H5 untuk teksnya dan B untuk teksnya juga, dan ada button class, button outlet primary untuk baca selengkapnya tadi. Nah, ini saya menggunakan 4 blok. Nah, selanjutnya ada home berlangganan. Ini saya menggunakan Diffcast subscribe container. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan email untuk mendapatkan info terbaru menggunakan form untuk menangani input email. Yang form ini. Lalu setelah tombol diklik, fungsi show confirmation akan muncul di JavaScript dan akan menampilkan pesan terima kasih. Lalu yang ada fungsi show information. Nah, ini untuk menampilkan terima kasihnya tadi. Kita coba terlebih dahulu ya. Nah, ini saya juga menggunakan video. Kita coba isi. Kita klik berlangganan. Nah, ini akan muncul ini. Nah, dan ini adalah section kontak. Untuk kontak, pengaturan di kontaknya. Ini saya menggunakan CSS seperti ini untuk pengaturan yang ada di kontaknya. Nah, di sini ada berisi beranda tentang kami, produk dan blog. Nah, di bawah sendiri dari web saya menggunakan footer class seperti ini. Nah, kontak kami ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.